Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Sedangkan secara terminologi, pengertian Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana sejarah Pancasila? Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuklah sebuah panitia untuk menyusun dasar negara Indonesia. Panitia ini dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, para anggota panitia menyepakati 5 prinsip dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Kelima prinsip tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau peradilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila kemudian diresmikan sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan Pancasila. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Fungsi utama Pancasila diantaranya 1. Pancasila sebagai ideologi negara, 2. Pancasila sebagai dasar negara, 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Kemudian kedudukan Pancasila, yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, makna lambang Pancasila. Lambang Pancasila adalah seekor burung Garuda yang memiliki makna kekuatan dengan warna emas sebagai simbol kemuliaan. Di dada burung Garuda terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila yang artinya sebagai berikut. Sila pertama. Bintang melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Ditulis dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bintang menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga negara. Kelima sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Sila kedua. Rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Sila ketiga. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga negara. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh tertanam dalam akar yang kuat. Sila keempat. Kepala banteng melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kepala banteng dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, sila kelima. Padi dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia, tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan.
tak adanya kesenjangan antara warga negara. Lalu, bagaimana nilai-nilai Pancasila? 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua diartikan warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga diartikan warga negara harus menempatkan kesatuan dan persatuan, serta mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan masing-masing. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat ini diartikan warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima diartikan warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus mengimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Selanjutnya kita akan latihan soal. Nah, itu tadi pembahasan tentang Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.